Ingat, ingat, urusan rumah. Jangan bawa data yang dikirim, apalagi bawa di Facebook. Itu tidak bijaksana. Pertama apa? Takut Tuhan. Yang kedua, makan dari. Yang ketiga apa? Istri. Jadi yang subur orang bahagia itu. Yang keempat, anak-anak seperti tunas pohon saita. Nah, bagaimana itu hal bisa terjadi di rumah? Pembacaan tadi ada isyarat kecil yang kita seringkali lupa. Bukan satu saja. Yaitu makanlah bersama-sama di satu meja makan. Sama-sama, 1, 2, 3. Makanlah bersama-sama di satu meja. Gas tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Makanlah sama-sama di satu meja. Jadi suami dong tolong, biar kita kemana tolong pulang makan. Oke, baik. Sekarang, pendeta, kenapa harus makan sama-sama? Kenapa? Itu kan penting. Kenapa mesti makan sama-sama? Oke, kita mulai sekarang. Dimakan sama-sama, yang paling gampang dari makan sama-sama itu biasa orang mulai makan dengan apa? Berdoa. Berdoa itu salah satu cara untuk membuktikan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Masa orang dekat dengan Tuhan tapi kita tahu berdoa? Kita duduk sama-sama kalau ada makan. Sebentar ini kan ada makan kan? Terus mau makan, walaupun yang paling banyak ini tidak biasa doa makan, tapi kan nanti yang mau acap pegang ada berkat yang sudah disiapkan dan kita makan sama-sama, pasti berdoa. Yang tidak biasa berdoa, dia lihat orang ada berdoa, dia tutup mata, dia buka mata orang masih berdoa, dia tutup ulang lagi. Doa makan itu berisi dua hal. Saudara mau putar ke kiri atau putar ke kanan, doa makan hanya berisi dua. Satu, doa makan berisi ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Rumah tangga yang tidak tahu terima kasih, rumah tangga tidak tahu bersyukur, rumah tangga tidak bahagia. Tidak bahagia. Terus kalau kita punya anak-anak yang datang bukan begini, ada kangkung tidak akan bahagia dia itu. Kasih tahu. Anak sekarang sedikit-sedikit mau makan makan. Ucap syukur sedikit. Orang kalau tidak tahu mengucap syukur, dengar. Mengucap syukur itu berterima kasih, itu cara terbaik menikmati hidup. Kenapa? Karena manusia selalu tidak puas. Jalan kaki dia berdoa, Tuhan, tolong kasih sepeda 1. Tuhan kasih sepeda 1, dia naik 2-3 bulan dia berdoa, Tuhan, naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di situ itu Tuhan. Itu. Jadi engkau mau apa? Kasih motor 1. Tuhan kasih motor 1, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa lagi, Tuhan, naik motor memang enak, tapi istri saya berat 80. Anak 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, orang 4 mau naik. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah, Tuhan. Jadi kau punya mau? Kalau boleh, mobil 1 Tuhan. Oke, Tuhan kasih mobil 1, naik 1 tahun dia doa lagi, Tuhan, naik mobil memang enak Tuhan, tapi anak perempuan kami yang pertama sudah kawin orang Tarakan, tinggal di Tarakan. Masa mau pergi ke Tarakan pakai mobil Tuhan? Jadi kau punya mau apa? Speedboat 1 Tuhan. Mau kasih speed 1, pergi ke Tarakan, lihat cucu, lihat mantu, lihat anak kandung, pulang berdoa lagi, Tuhan, memang pakai speed ke Tarakan Tuhan, tapi kalau musim tertentu, tidak bisa jalan malam, banyak kayu lagi di jalan. Jadi kalau boleh helikopter 1. Minta tidak apa-apa, kau mintanya juga kepada Tuhan. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat. Sama-sama 1, 2, 3. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari. 2. Doa makan itu berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat yang dia dapat itu datangnya dari Tuhan.
Rumah tangga kau tidak pernah akui bahwa berkat-berkat itu datang dari Tuhan. Itu orang tahu menjadi kaya tapi tidak tahu cara menjadi bahagia. Rumah tangga yang tidak mengakui berkat-berkat datang dari Tuhan, itu orang tahu bagaimana bisa mengumpulkan uang yang banyak tapi dia tidak tahu cara menikmati. Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya mau dia telepon pendeta, yo saya di Surabaya, enak kok bersiap, tidak pendeta. Lalu saya di rumah sakit Dr. Sutomo gede. Sudah perujukan dulu baru dia pergi saja. Jadi harus bilang ini berkat ini Tuhan yang kasih. Amin kok. Ini berkat Tuhan yang kasih supaya kita tahu yang berkat itu, ya itu sudah mensyukurinya. Amin. Itu saja. Di meja makan kita buat apa? Pakai nih bajunya Pak. Tadi. Kedua, di meja makan ke seorang buat apa? Ya makan. Itu betul itu. Kalau di meja makan tidur, nah itu yang masalah. Ya di meja makan ya makan saja. Kenapa? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Maksudnya sederhana saja sebenarnya. Kita tahu menempatkan diri. Memang bapak-bapak dan semua sibuk di kantor dan banyak pekerjaan. Jangan bawa masalah datang di rumah. Tapi pendeta saya ini sibuk. Hei, bapak kalau sibuk kenapa nikah? Tinggal saja di kantor. Nikah dengan kantor. Kepada satu Tuhan yang sama kita berjanji. Tuhan terima kasih yang kau telah memberikan istri. Saya janji setia. Pada itu Tuhan juga kita bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan telah memberikan kepada saya pekerjaan, saya berjanji bekerja sendiri. Pada Tuhan yang sama kita berjanji untuk dua hal yang beda. Atur waktu. Bayangkan kalau pulang dari kantor, bapak masih ada harus kerja di situ, anak umur 2 tahun mau main-main nanti dia punya papa bu ini, dia punya, ma ambilin anakku. Bahagia. Itu satu saat papa telepon mama, papa tidak bisa pulang karena ada lembur di rumah. Bilang puji Tuhan. Kenapa? Setan tidak pulang. Ingat, istri ini kita perjuangkan dia. Tunggu tidak? Itu hari dia tinggal di Tanjung sana, kita tinggal di sini tiap hari pergi pulang, perjuangkan. Sudah menikah kok kita abaikan. Saya biasa nasihat anak-anak muda, kamu kalau sudah nikah tidak boleh cerai, tidak boleh. Kenapa? Orang tua dulu itu bukan tidak ada kerja, datang urus kamu nikah. Orang ada kesibukan, tapi keluarga bukan karena tidak ada kesibukan, tapi karena nikah ini penting orang datang. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kamu nikah. Kasihan kan keluarga babi, karena ada keluarga yang sudah mati tapi diabaikan itu. Nyari tolong itu di meja makan. Maka dengan keluarga toh sekaligus dia kasih tahu bilang begini, ingat urusan rumah jangan bawa data yang dikirim, apalagi bawa di Facebook. Itu tidak bijaksana. Saya dan satu istri itu sama-sama anak bungsu, pasti sama-sama ngotot mau didengar. Tapi kami dua sepakat, kalau kita dua bertengkar, berkelahi, kita dua harus berhenti 1 menit untuk bertanya, apakah yang kita dua bertengkar ini penting bagi keluarga atau tidak? Kalau yang tidak penting, stop. Ayo ting-ting mau nikah dengan, tidak penting bagi keluarga Manobe, tidak penting, stop. Ya kita ini kadang-kadang barang yang di rumah kan lebih parah lagi. Pakaian tidur di rumah pakai ke gereja. Supaya apa? Saya khotbah satu. Saya ini ibu-ibu, anak-anak nona tidak boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja. Tidak boleh itu. Saya tanya nona, pakai pakaian mini-mini datang di gereja boleh kok tidak? Orang bilang boleh. Kenapa boleh? Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang betul. Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya pendeta melihat pakaian, bukan melihat hati. Kamu pakai begitu duduk di situ, kami yang posting. Lihat salah, tidak lihat. Kenapa saudara yang jawab ini? Saya punya
Urusan rumah itu rumah. Ya, bisa toh? Jangan bertengkar sedikit. Aduh, ibu-ibu dong itu kalau makan kangkung di rumah tidak usah foto. Muat lagi di Facebook baru tulis manjakan lidah. Makan kangkung manjakan lidah. Itu membiasakan lidah. Aduh. Jadi tahu tempat, tahu menempatkan diri. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak tahu menempatkan diri. Tempatkan diri itu cukup belajar di meja makan. Saya kadang-kadang pikir betul juga, kadang-kadang kita ini tidak tahu tempatkan diri. Nah, itu. Ini kami pada sekira Pak Bupati juga beban dan banyak pejabat tuh beban. Karena ini keluarga di kampung kami tenang saja. Yang bupati itu kita punya orang tenang. Kita hanya urusin keluarga sih tenang apa? Jangan tahu tempat. Kapan kita meminta, kapan tidak, itu bijaksana itu belajar di. Satu tadi apa? Tuhan Yesus tolonglah. Yang satu di meja makan apa? Berdoa. Yang kedua apa? Yang ketiga biasa di meja makan. Ya, berbicara. Betul toh? Berbicara toh? Tidak mungkin 1 jam di meja makan semuanya. Tidak mungkin. Pasti kan ada berbicara toh? Komunikasi adalah kata kunci dari sebuah relasi. Orang buta sekalipun kalau dia sudah memutuskan berrelasi dengan seseorang, dia mesti mengkomunikasikan sesuatu. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Dan tempat komunikasi terbaik itu meja makan. Suami bisa tanya istri, "Maaf, ya sayang, kenapa ini sayur garam semua?" Terus istri bilang, "Papa minta maaf, saya minta maaf. Tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Jadi mama pikir papa garam, mama amit-amit." Yang penting komunikasi. Komunikasi. Di meja makan itu papa tanya anak laki-laki, "Hei, laki-laki, kau di sekolah dapat berapa?" "Saya dapat 10 bapak." "Kau macam papa betul." Tuh papa sekali itu. Tanya lagi yang perempuan, "Hei, perempuan di sekolah tadi dapat berapa?" "Papa, matematika susah, saya dapat 3. "Aduh, kau macam mama punya keluarga." Yang penting komunikasi. Komunikasi. Komunikasi itu terlalu penting dalam keluarga. Ini istri doang ini juga kadang-kadang marah suami tidak mau komunikasi. Suami bilang, "Mari makan." "Ayo." Ada ibu-ibu begitu. Suami tertekan. Makan sama-sama komunikasi tuh di meja makan. Ngomong saya. Bapak-bapak dong itu juga ya gombal-gombal sedikit dengan istri lah. "Mama tolong bikin teh." Papa ini ada teh tidak tahu manis pas teh. "Mama, ini teh mau manis atau tidak? Tidak lebih manis dari mama punya semua." Kasih. Enak di sini. Kalau bukan kita yang punya, kita punya istri, kita mau suruh siapa? "Papa, pas, mama, tuh baju telur terbuka itu, tutup. Mama mau ke sabun sampai di mana pun, tutup, ganti." Besok dia akan sengaja pakai ulang begitu hanya untuk menarik papa pun perhatian. Tutup. Selesai. Mama juga kasih tahu, "Papa, tidak usah pakai legging, Bapak." Inilah komunikasi. Karena itu di meja makan itu bila penuh handphone mati semua. Kok kita lahir kita dengan handphone? Handphone ini baru ada di Indonesia kita tahun 97. Kok pikir apa? Ini handphone bunyi di sebelah. Suami tidak ambil. Tinining, dia angkat keluar sedikit. "Halo." Kalau ada suami-suami yang begitu, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai bicara harus bilang, "Halo." Rahasia apa itu?
Sudah 3 Saya mesti ngomong cepat, saya mau berangkat. Pertama tadi apa? 2. Yang ketiga, komunikasi. Keempat, saya mau tanya. Kalau di meja makan, ikan tinggal 2, padahal orang 4. Suami, istri, anak 2. Kalau ikan tinggal 2, orang 4, siapa makan? Siapa makan? Siapa makan? Oke. Tidak ada jawaban yang salah ya. Apakah mau anak yang makan saja tidak ada masalah? Apakah kita bagi supaya semua dapat? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng, mama dapat 1, kita 3 dapat 1? Tidak ada masalah. Apakah karena bapak capek, sakit, jadi bapak mau ambil 2-2? Tidak ada masalah. Yang paling penting adalah di meja makan itu kita belajar ingat orang lain. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar ingat orang lain. Bayangkan kalau bapak ambil makanan, ikan tinggal 2 dia ambil semua, kesian tuh, hancur. Jadi sebentar juga belajar ingat orang lain. Amin toh. Bapak-bapak orang itu kalau misalnya perokok, ingat istri juga. Bawa itu rokok pulang kasih mama, ada 12, mama 6, saya enggak. Jangan mau asik sendiri. Dapat uang 100.000, 30 beli rokok. Tinggal berapa? Tinggal 70. 50 dia simpan, katanya uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Kasih 20 diisi dengan harapan udang terus. Ini istri menderita. Jadi belajar ingat orang lain. Ajar kita punya anak orang ini toh supaya juga ingat orang lain. Jadi bapak-bapak kemana-mana ingat istri. Oh, kalau papa tolong beli lipstick, beli. Dan yang sudah kau tidak usah kau macam orang timur saja makan sirip pinang sudah itu. Tidak boleh juga, tidak boleh begitu. Ingat orang lain. Antum sudah 4. 1 tadi apa? 2, 3, 4. Ingat orang. Yang kelima, saya melayani dari pendeta kira-kira 5 tahun di satu pulau kecil di selatan Indonesia, di Pulau Sabu. Itu mereka sudah suka duduk di Amukelaga. Amukelaga itu rumah dek. Karena rumah dek makanya semua duduk, nanti lepas sepatu, sendal, naik duduk bersila, makan, bercerita semua di rumah dek itu. Karena tiap hari selalu begitu. Setiap kali pulang ke kampung lihat papa mama, kami makan di meja makan, saya ada kecenderungan mau angkat kaki begini, mau angkat. Setiap kali lutut lebih sedikit dari meja makan, bapak bilang begini, kau punya lutut punya bagus lagi. Kami makan sambil bercerita. Tapi kalau makanan masih ada di mulut kami paksa bercerita, papa selalu bilang begini, makanan dari mana, suara dari mana? Karena itu berulang beberapa kali saya mengerti, di meja makan kita belajar etika dan moral. Sama-sama, di meja makan kita belajar etika dan moral. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kita belajar etika. Etika moral. Di meja makan tuh belajar etika moral. Ada suami ini yang dulu masih pacaran panggil istri sayang. Sudah menikah panggil, weh. Ada begitu di sini. Ada dia duduk di sini coba. Boleh tunjuk? Aduh, masalah nanti. Etika moral. Saudara-saudara, ingat, anak-anak kita mulai jauh dari kata maaf, permisi, tolong, terima kasih. Kan tidak diajarkan. Anak-anak kita hari ini berbicara dengan kita, orang datang itu taruh headset di sini, pangku kaki. Saya tanya dong, kamu baru lari dari rumah sakit. Jadi ini selang infus melekat-melekat di sini. Ajar orang etika moral. Ini kerukunan ini kita kerukunan untuk apa? Mengenang kita punya orang tua, melanjutkan perjalanan kebersamaan dan mengingat generasi kita ke depan. Terus dong etika moral. Bayangkan kalau anak tanggal pulang dari Jawa panggil dia punya papa, belum makan loh. Bilangnya bunuh saja.
Ya, saudara, etika moral itu begitu penting. Nah, itu pelajarannya di mana? Cukup di meja makan. Disitulah kita belajar, saling mendengar segala macam. Bayangkan, yang membedakan kita tuh soal etika moral. Contoh, saya kasih dua contoh. Contoh pertama, kita ibadah ada anjing lewat sini. Semua orang tidak suka anjing ada di sini. Yang membedakannya adalah etika dan moral. Yang punya etika moral, dia berpikir bagaimana usir itu anjing tanpa mengganggu ibadah. Bahkan mungkin satu waktu dia akan ambil kesimpulan, saya tidak usah usir, karena jangan sampai saya usir justru mengganggu ibadah. Yang tidak punya etika moral itu lihat anjing itu, dia bilang, "Hus, ha! Siapa punya anjing itu? Hus!" Macam dia buntuan saja. Hus! Yang membedakan itu hanya etika moral dan pelajarannya, pelajaran kecil di meja. Amin. Hafal itu saya. Tapi saya ingin akhiri khotbah ini dengan satu kisah kecil. Tapi bukan kisah lah, kita semua alami. Jadi saya masih ingat saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, di sini ibu-ibu yang 10. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Sakit. Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu ibu sakit melahirkan, bahkan kami suami saja tidak bantu. Ibu sakit melahirkan, kami hanya di luar, baru kami taruh tangan di kepala bilang, Yesus, paling hanya begitu. Sudah Yesus lagi kami bayangkan kiri-kiri anak muka ikut siapa ini. Paling hanya itu, tidak lebih. Nah sekarang ini anak sudah lahir, Pak. Tolong kasih tahu ini anak-anak yang anak muda ada di mana saya lihat berapa. Kasih tahu begini. Ini anak punya jam, kita mengenang masa lalu semua. Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Seringkali setengah 3 subuh juga masih ada orang tua gendong dia punya anak. Betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit, Nyamuk. padahal justru kalau anak bobok itu bernyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit dia tidak ada. Tapi sudah tidak usah persoalkan itu, tidak usah. Coba kita ada yang anak masih belum, pokoknya anak di sini ada kok. Anak-anak kamu dengar. Anak-anak itu waktu lahir tidak bisa bicara, betul ke tidak? Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang yes. Lahir tidak bisa bicara. Orang tua ajar anak-anak bicara satu-satu suku kata, ma, pa. Tapi ketika mereka mulai remaja, pemuda, mulai bisa bicara, ada suka bicara sama orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Dalam lebih suka bicara dengan? Lebih suka bicara apa? Kenapa kita kasih makan orang ya? Anak-anak itu tidak bisa jalan. Siapa punya anak lain, dia lahir langsung lompat-lompat gila. Orang tua ajar jalan, pegang di tangan baru bilang ta. Sudah SMP, SMA, kuliah, suka jalan dengan orang tua? Orang tua bilang, mari kita ke kerukunan. Kerukunan. Lu tidak mau bersekutu. Anak-anak ini kan kita ada di satu keadaan hari ini di mana handphone berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sudah jalan ketemu di meja makan masing-masing. Anak-anak gila. Gitu. Nah, saudara lihat. Orang tua kan selalu ingin anak-anak lebih baik kan? Kirimlah anak sekolah di Surabaya. Bila anak yang dikirim sekolah di Surabaya ada telepon orang tua tiap hari. Biasanya orang telepon pada waktu. Oh tahu juga ya. Pas uang habis pagi-pagi buta sudah bunyi mama punya telepon. Tinining. Mama ambil slow mama. Iya. Bagaimana saya? Mama ada baik-baik. Iya, kenapa?
tadi malam saya mimpi mama. Pas dia bilang mimpi mama, bilang, kakak mau berapa bilang sayang. Ini masih pagi. Sekarang, saudara-saudara, dengar. Kasih ingat orang anak-anak semua. Anak-anak dulu, ketika kita pilek, orang tua tidak pernah pakai tisu. Dia pakai apa? Betul? Waktu kita buang air besar, pernahkah mereka pakai sarung tangan? Tidak. Hari ini orang tua sudah di kursi roda. Ada anak-anak kandung yang urus orang tua. Ada banyak anak kandung kumpul uang, ambil orang dari kampung, urus orang tua. Alasannya hanya satu kata. Apa? Kalau ada satu anak sempat urus orang tua, 2 hari kemudian marah dia di grup keluarga. Papa dan mama tidak ada anak lain, hanya saya saja. Hanya kita anak-anak, orang tua sakit kita tidak urus. Tapi dia sedikit mulai ada berita bahwa ini sudah berat ini. Anak sampai langsung tanya, sertifikat? Anak begini juga terlalu dia. Saudara-saudara, apa kerinduan terbesar dari orang-orang tua? Kerinduan terbesar dari orang tua adalah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintai. Makanya orang buat rumah besar. Papa kenapa bikin rumah besar-besar? Biar supaya anak-anak orang datang kita bisa sama-sama. Tapi tinggal papa dan mama sendiri di rumah. Tidak lama kemudian satu mati, kasih tinggal satu. Aduh. Apakah kerinduan itu tidak jadi kenyataan? Jadi. Tapi tidak terjadi di rumah tua. Berkumpul kembali hanya akan terjadi di surga. Itu pun kalau mati masuk surga. Rumah tua itu hanya akan jadi rumah sengketa. Kita belum mati saja anak sudah bertengkar. Saya baru mau minta pinjam sertifikat, mau gak ada di bank. Saya baru bilang tidak usah. Kita repot. Sekarang orang tua melahirkan kita banyak-banyak. Tidak pernah titip kita kemana-mana. Tapi anak-anak yang sukses bisa saja sepakat titip orang tua di panti jompo. Saya mau kasih ingat, yang sudah titip atau rencana titip batalkan. Karena hari ini kita titip mereka, besok-besok anak-anak titip kembali kita. Hidup ini hanya tukar sapa titip sapa. Hanya tukar. Sekarang tahu waktu kita sakit, ibu-ibu dulu itu cepat-cepat angkut handuk kecil, taruh di air panas. Mereka dulu ada diari, bukan Facebook diari. Mereka tulis, Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan dia yang sakit. Oh, ibu-ibu muda sekarang tidak bisa begitu. Anak sakit dorang foto, muat di Facebook baru tulis, Dedek sakit, cepat sembuh ya, mama sayang Dede. Habis itu Dedek, tuh dia punya mama 30, itu mama yang sakit. Sekarang kita izin bertanya. Saya mau bertanya buat kita saja. Minta maaf orang tua saya tidak berani tanya. Saya tanya alamu, adek berapa bersaudara saya? 4. Permisi kakak berapa bersaudara? 2. Kakak berapa bersaudara? 3. 1 lagi kakak berapa bersaudara? 4. 3, 2, 4. Mama 1 orang bisa besarkan kakak berapa orang. Tapi nanti kakak 4 orang sudah sukses, belum tentu bisa urus mama yang 1. Bahkan diizinkan untuk pulang bertemu dengan orang tua saja sesuatu yang berat. Biarlah kerukunan ini menjadi satu kerukunan yang tahu bahwa orang tua dulu itu mau, orang suka bisa bilang anak-anak begini, anak kawin orang baik-baik. Yang dia maksud kawin orang baik-baik bukan kawin orang kaya raya. Kawinlah orang yang tidak menghancurkan kamu punya relasi kakak adik. Sudah soal politik sudah habis, jangan bertengkar lagi. Sudahlah. Tadi pagi di meja makan saya bilang begini, saya pas ada di acara di Bitung, 2 kandidat wali kota di GOR, saya bilang pegang tangan sama doa, terus saya bilang begini, jemaah wali kota Bitung 2024, 2029, Tuhan Allah sudah tahu atau tidak? Sudah.
Berarti Tuhan Allah sudah tahu dan tetapkan? Sudah. Oke, berarti Tuhan Allah sudah tahu siapa jadi. Kita saja yang masih penasaran. Makanya ada tim ini, kelompok ini, tim sukses ini, dan lain-lain. Nah, ini khusus bagi tim sukses. Ingat itu tim sukses. Yang kandidat gagal, tapi tim sukses terus. Yang kandidat jual rumah, jual mobil, gagal. Yang tim sukses beli rumah, beli mobil, pakai uang dari kandidat. Kesian kita. Jadi sudah buang itu, kita pun pertengkaran, kita pun perkelahian, proses selesai, kita satu baku ajak untuk berbuat baik. Buat tidak baik itu gampang saja. Buat tidak baik itu gampang saja. Saya tinggal angkat ambil saya lempar satu orang, kita sudah bertengkar, sudah berkelahi, sudah. Buat susah itu yang susah. Buat baik itu yang susah. Mari kita baku ajak. Lihat anak-anak dan jangan, anak-anak. Kasih ingat dong, datang di kerukunan. Datang. Jangan dia gaya-gaya sendiri, karena tidak bagus. Itu bukan marwah dari orang tua dulu buat kita. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Shalom.